Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat sehat dan waktu luang, sehingga pada pagi hari ini kita berada di dalam Masjid Nabawi Al-Munawwar. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalah. Dan sekarang adalah ba'da subuh. Tadi kami membaca doa pagi, dan sekarang sambil menunggu waktu syuruk. Dan alhamdulillah waktu syuruk sudah melewati dari batas yang telah ditentukan, yakni 1 jam, sekitar 1 jam setelah waktu subuh. Alhamdulillah. Dan sekarang kami sebenarnya ingin datang ke pemakaman Baqi, tapi karena sesuatu hal hari ini, hari Rabu ini 2022 ini, kami membatalkan ke pemakaman Baqi karena teman-teman jemaah yang dari Sultan Fatih ada yang berhalangan, sehingga kita akan melaksanakan kunjungan ke pemakaman Baqi keesokan harinya, insyaallah pada hari Kamis. Dan inilah suasana pada pagi hari ini di dalam Masjid Nabawi Al-Munawwar, dan itu adalah terlihat ada kubah hijau, ya, bangunan yang paling tua dari bagian Masjid Nabawi. Inilah keadaan jamaah dalam Masjid Nabawi ini. Ada yang i'tikaf, tetapi perlu diketahui bahwa i'tikaf tahun ini kelihatannya tidak seramai ketika waktu sebelum pandemi, karena mungkin ini adalah suatu penyesuaian bagi pemerintah Arab Saudi, khususnya DKM, katakanlah DKM Masjid Nabawi ini, untuk merubah sewaktu-waktu kebijakan yang ada di dalam masjid ini. Dan kami pun tadi, perlu diketahui, dilarang untuk meliput seperti yang saya liput ini, tetapi kami mencoba menjauh dari askar, dan alhamdulillah setelah jauh kita bisa meliput
Dan sebenarnya tidak jadi masalah kita meliput suasana pada pagi hari ini, karena memang ini adalah syiar-syiar yang menjadi bagian kami sebagai umat muslim untuk melaporkan keadaan di tanah suci ini, khususnya di Masjid Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Dan sebagian daripada komplek atau di dalam Masjid An-Nabawi ini mayoritas jamaahnya masih sangat sedikit dari tahun-tahun sebelum pandemi. Dan kelihatan dari setiap sudut, ya, dari setiap sudut bagian dari Masjid An-Nabawi ini masih sangat sedikit. Yang itikaf juga bisa kita hitung dengan jari lah, katakan. Dan alhamdulillah kami dengan bebasnya bisa merekam momen yang bersejarah ini bagi kami. Dan ini memang momen yang kami tunggu-tunggu untuk kami liput secara bebas di dalam masjid ini. Kita sekarang melihat ke bagian belakang paling kanan yang ada di dalam masjid ini. Sekarang jam menunjukkan jam 7:12 hari Kamis, hari Rabu 2022. Assalamualaikum. Dan ini jam menunjukkan jam 7:12:51. Tanggal hari Rabu ini tanggal 13 April 2022 dan 12 Ramadan 1443 Hijriah. Ini juga di dalam Masjid Nabawi ini juga disediakan namanya Islamic Book, ya, dan kita bisa lihat fatwa-fatwa dari para syekh yang ada di Mekah maupun di Madinah ini. Silakan dibaca. Mungkin yang mengerti bahasa Arab bisa mendownload informasi apa yang sebenarnya ada di dalam Islamic Book, islamicebook.com. Oke, kita keliling-keliling lagi. Bagaimana suasana di dalam masjid ini, yang masjid yang pertama kali Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Dan juga di sini disediakan bagaimana cara membersihkan tangan dengan sanitizer, how to sanitize your hand. Coba kita coba. Busa.
kita lihat bagian belakang dari masjid ini. Pada dasarnya semua bagian dari masjid ini adalah sama dengan bagian-bagian yang lain. Tidak ada sesuatu yang berbeda, karena memang masjid sebagai mana umumnya memang seperti ini. Tetapi bagi kita umat muslim adalah ini sunnatullah, sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bisa mengunjungi kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bersafar, ya. Tidak boleh bersafar bagi seorang muslim kecuali ketiga tempat. Yang pertama adalah tanah haram, ya, atau Masjidil Haram. Kemudian Madinah Al-Munawwarah. Kemudian kata Nabi Masjidil Aqsa. 3 tempat suci inilah yang katakanlah wajib, ya, bagi kita yang memang mempunyai kelebihan harta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan harta yang sangat sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan harta yang kita punya. Jadi artinya jangan sekali-sekali kita pergi jauh-jauh, itu ke luar negeri, entah kemana, ya, katakanlah ke Amerika Serikat, ke Jepang, Korea Selatan, ke Kanada, Australia, dan lain sebagainya, sebelum kita bisa mendatangi 3 tempat yang disebutkan Nabi di atas. Ini Tanah Haram, Madinah Al-Munawwarah, dan Masjidil Aqsa. Sekarang kita mencoba ziarah kembali, ya, ziarah kembali ke makam Rasulullah SAW. Yang prosedur semenjak pandemi ini berbeda sekali dengan sebelum pandemi. Sekarang kita lihat dulu ini pintunya, pintu apa ini? Oh, ini gate Al-Hijrah nomor 4, Al-Hijrah. Ya. Inilah gate Al-Hijrah yang pertama kali Nabi memasuki kota Madinah ini. Setelah selama 14 tahun selama 13 tahun Nabi berada di kota Mekah untuk mendakwakan Islam. Tetapi karena penduduk kota Mekah terlalu keras, ya, terlalu keras kepada Nabi Muhammad SAW, maka akhirnya Nabi diperintahkan hijrah oleh Allah SWT. Dan hijrah pertama Nabi adalah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Inilah suasana di luar dari tanah
di luar dari komplek, di luar dari Masjid Nabawi Al-Munawwar. Dan kita bisa lihat selalu ada askar atau penjaga yang selalu menjaga setiap pintu yang ada di masjid ini. Ini bagian luar dari Masjid Nabawi. Banyak sekali para penziarah yang tidur di luar, mungkin karena mereka terbiasa dengan keadaan yang keras di negara mereka. Kelihatannya dari teman-teman penziarah dari Afghanistan, kemudian dari Mesir, kemudian dari Pakistan, India, tercampur semua di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu nomor 2 adalah pintu Abu Bakar As-Siddiq. Pintu nomor 2 ini adalah pintu Abu Bakar As-Siddiq dan akan selalu terbuka atas perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pintu-pintu yang lain boleh ditutup, tetapi khusus pintu Abu Bakar akan selalu terbuka. Dan di samping pintu Abu Bakar, pintu nomor 2, ada pintu nomor 3 yang diberi nama pintu Ar-Rahmah. Pintu Ar-Rahmah. Dan inilah pintu Ar-Rahmah. Kemudian pintu yang keempat adalah pintu Al-Hijr. Al-Hijrah dan di depan pintu-pintu ini banyak berdiri hotel-hotel yang langsung menghadap ke arah Masjid An-Nabawi. Ini ada hotel-hotel Balat Rawafid, One In, Ramada, Golden, Al-Madinah Golden, kemudian ada Pullman. Dan hotel-hotel ini adalah hotel-hotel bintang 1 yang ada di kota Madinah ini. Dan ini adalah pintu nomor 1 dari 4 pintu yang kita videokan, yakni pintu As-Salam. Ini pintu As-Salam. Ini adalah pintu bagian dari kanan dari posisi Masjid Nabawi Al-Munawwarah ini. Ketika kita mau memasuki masjid ini ataupun mau berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah suasana di luar Masjid Nabawi, artinya di pelataran
Masjid An-Nabawi yang kita bisa lihat pada pagi hari ini. Dan cuaca juga tidak terlalu panas. Pada jam 7.30 ini masih kita bisa tolerir untuk orang-orang Asia, khususnya orang-orang Indonesia. Kita akan mencoba untuk berjalan ke sisi kiri dari pintu Masjid Nabawi. Kembali kita berdoa dan kembali kami mendoakan teman-teman yang melihat video ini, semoga teman-teman semua bisa datang ke tanah suci ini untuk melaksanakan umroh maupun haji, dan mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan melanjutkan perjalanan kita. Sekarang pada masa pandemi, dulunya pagar-pagar ini tidak ada sama sekali di depan Masjid Nabawi. Tapi setelah pandemi ini dan kemudian dibuka protokol yang tidak mengharuskan para jamaah, para penziarah ini untuk melakukan karantina. Dan perlu diketahui bahwa selama pandemi COVID-19 ini, pemerintah Arab Saudi ini mewajibkan para penziarah untuk karantina di hotel. Jadi selama 3 hari, bayangkan selama 3 hari dari 12 hari umpamanya kita, atau 9 hari kita untuk melaksanakan umroh di kota suci ini, selama 3 hari kita harus berada di hotel tanpa melakukan kegiatan apapun. Hanya tidur, makan, sholat, tidur, makan, sholat, tanpa bisa melakukan sosialisasi dengan teman-teman penziarah yang lain. Ini ada kubah warna hijau dan juga ada kubah warna putih. Nanti insya Allah kita akan review kenapa bisa warna kubah ini warna hijau dan kenapa kubah ini bisa berwarna putih atau bisa dikatakan warna perak. Insya Allah nanti kita akan review satu-satu sejarah dari Masjid An-Nabawi. Dan bagi teman-teman yang ada keperluan yang pribadi, di sini juga disediakan men's toilet atau toilet khusus untuk laki-laki dengan nomor 205, ya. 205 tepat di depan pintu sebelah kanan, sebelah kanan dari Masjid Nabawi. Insyaallah kita akan ziarah kembali ke makam Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Mudah-mudahan para askar bisa mengizinkan kita untuk meliput ziarah kita ini, insyaallah.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala. Nah, ini adalah pintu Assalam. Pintu Assalam. Bab 1. Pintu 1 Assalam. Pintu Assalam. Ini pintu nomor 1 Assalam. Kita akan memasuki pintu nomor 1 Gate Assalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lupa kita baca doa masuk-masuk. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Suasana sangat lenggang sekali ya, di bagian dalam Masjid An-Nabawi ini. Kita lihat banyak sekali kalimat-kalimat Asmaul Husna yang ada di dalam bagian utama dari Masjid An-Nabawi. Ini adalah para pekerja yang sedang membersihkan bagian masjid ini. Kita akan melewati Raudhah. Kita akan kembali melewati Raudhah sebagaimana yang kita lakukan pada hari kemarin. Dan inilah mimbar yang ada di dalam bagian utama sekali di dalam Masjid Nabawi ini. Dan mimbar inilah yang menjadi patokan Raudhah dengan makamnya Rasulullah SAW atau rumahnya Rasulullah SAW. Dan di depan mimbar ini ada bangunan 2 tingkat. Itu adalah tempat para muazzin melafazkan azan setiap waktu 5 waktu sholat. Disinilah tempat para muazzin berkumpul, muazzin-muazzin yang kita sering dengar di HP-HP kita ketika waktu sholat telah tiba. Dan ini adalah tempat jenazah dikeluar masuk. Dan jenazah itu ditaruh dulu di dalam ruangan ini. Kemudian ketika selesai sholat fardu, langsung dibawa masuk untuk disolatkan oleh imam yang sedang bertugas ketika menjalani sholat 5 waktu. Dan inilah tempat imam ketika yang di belakang lagi dibersihkan. Dan inilah Raudhah lenggang di sini asli. Askar yang menjaga Raudhah, taman-taman surganya Rasulullah SAW. Inilah keadaan Raudhah, senggang sekali, hanya 1-2 orang yang
ada di dalam Raudhah. Dan ini adalah petugas dari bagian DKM Masjid Nabawi. Dan samping Raudhah ini adalah makam Rasulullah SAW, sekaligus rumahnya Rasulullah ketika Rasulullah SAW masih hidup. Inilah tempat bersejarah bagi sejarah besar bagi umat Islam, bagaimana Islam berkembang setelah hijrah beliau ke kota Madinah. Raudhah. Dan inilah makam Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Allahumma sholli. Dan inilah sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Dan ini teman sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Umar. Ini para penziarah dari berbagai penjuru dunia datang untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW bersama dua sahabat terbaik beliau yang kita kenal sebagai Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman yang dimakamkan di Baqi, kemudian Ali bin Abi Thalib. Dan ini adalah gate Baqi, Al-Baqi gate nomor 41. Kenapa dikatakan Al-Baqi? Karena pintu ini langsung tertuju ke sana, langsung menuju pemakaman Baqi. Assalamualaikum ya ahli diyar. Assalamualaikum ya ahli diyar. Assalamualaikum ya ahli diyar. Baik, kita akan keluar. Jangan lupa kita berdoa keluar masjid. Allahumma sholli ala Muhammad wa maghfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlika. Dan selalu ada askar yang menjaga tiap-tiap pintu dari masjid utama Masjid An-Nabawi. Dan dari kejauhan kita bisa melihat pemakaman Baqi, kompleks pemakaman Baqi yang setiap para penziarah selalu mendatangi pemakaman Baqi. Insyaallah nanti besok hari Kamis 13 Ramadan kita akan mengunjungi pemakaman Baqi bersama dengan teman-teman jamaah khususnya dari travel Sultan Fatih, insyaallah. Allah kutazak Pak.
Ini askar selalu memang menegur para penziarah yang sholat di luar atau khususnya di pelataran ini. Ya. Dan memang mereka selalu sholat di tempat orang-orang berjalan, sehingga wajar kalau bila askar ini selalu memberikan teguran kepada teman-teman penziarah yang sholat menghalangi orang yang sedang keluar dari masjid. Ini Masjid Kubah Hijau yang berada di tepat di atas pintu Baqi nomor 41. Demikian teman-teman, sekian dulu video kita pada pagi hari ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kota Madinah.